Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuriha dan dimakruhkan biha pada waktu sholat iltifatun menoleh biwajihi dengan wajahnya bila hajatin tanpa ada hajat. Hadirin jamaah majelis salim, untuk kajian fikihnya referensi kitab Fathul Muin pada kesempatan ini masih tentang kemakruhan di dalam sholat ya. Harus diingat artinya makruh itu walaupun belum disiksa, hanya baru dibenci, tapi bisa menghalangi. Mestinya dapat hadiah, jadi enggak. Mestinya dia dapat pahala, sholatnya jadi enggak. Memang sekali lagi belum disiksa mah. Dan kewajiban tetap gugur walaupun enggak dikerjain nih. Tapi sayang. Ibaratnya kalau kayak orang kerja mah enggak digaji, ada enggak yang mau? Nah makanya walaupun makruh juga perhatikan nih untuk dihindarkan. Sama sunnah juga harus diperhatikan supaya dikerjakan. Sebab sunnah kalau ditinggalkan jadi makruh juga. Apalagi makruh mah dikerjain, jelas sudah. Nah diantaranya sebagaimana tadi dikatakan wa kuriha biha ais sholatu iltifatun. Jadi dimakruhkan di dalam sholat. Jadi lagi sholat nengok, kalau bahasa kampung malah iya noleh mah takut nggak ngerti doang. Apa sih noleh? Nengok. Iya baik ke kiri maupun ke kanan. Nah tentunya makruh juga di sini nengoknya dengan wajah dan tanpa hajat, tanpa kebutuhan. Nah bagaimana nih kalau nengoknya dengan dada? Batal. Kabungan amat kita sholat tunggak tengok begitu ya, karena mungkin musholanya tuh masih di pinggir jalan gitu ya. Ada yang lewat, enggak batal sholat kalau emang dia dengan wajah mah gitu. Kanan enggak, cuma makruh doang. Tapi muka ya, kalau wajah, kalau dada mah batal. Ya bahkan walaupun dengan muka sekalipun, kalau tujuan main-main bisa batal juga. Laginya lagi sholat juga kabongan jasa ya. Terlalu gitu ya. Gitu ya. Nah, tadi makruh juga nengok dengan wajah baik ke kiri maupun ke kanan makruh. Kalau nggak ada hajat. Bagaimana kalau ada hajat? Nah, enggak batal. Ya. Seperti dalam riwayat pernah suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu musafir ya. Tentunya mengendarai kuda. Nah, barang tiba di suatu lembah, datang waktu sholat. Tuh, itu Nabi sholat. Dan kudanya karena hitung-hitung bari ngaso, bari makan, dilepas. Nah, itu baginda Nabi ya tunggak tengok karena takut kudanya mabal apa kemana gitu ya. Nah itu sebagai dalil bahwa kalau memang ada hajat mah nggak makruh gitu ya. Tapi kalau nggak ada hajat mah tadi makruh. Bahkan dalam suatu kesempatan pernah Siti Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukum nengok ketika sholat. Nah itu jawab Rasulullah SAW,
ihtilasu yakhtalisu syaiton min sholatil abdi. Artinya nengok itu hakikatnya ya adalah sambaran. Kalau sambaran atau nggak paham ya, sambaran nyamber gitu. Iya. Kayak geledek. Iya, sambaran yang sangat cepat yang dilakukan oleh setan terhadap sholatnya seorang hamba. Makanya kalau udah begitu mah ya pasti dia udah nggak khusus sholatnya juga ya. Ya mestinya sholat itu ngeliatin tempat sujud aja, ini malah tengok kiri kanan walaupun pakai wajah itu tetap ya. Nah, jadi sebuah sambaran setan. Makanya hindarkan. Nah, wakila dan dikatakan yahrumu haram tuh nengok. Bahkan menurut satu pendapat mah yang namanya nengok walaupun dengan wajah ya itu bukan lagi makruh tapi haram. Dosa kalau udah haram ya. Iya. Ya walaupun sholat tetap sah pokoknya, tapi yang namanya haram mah bukan dibenci lagi itu mah. Udah dapat siksaan. Bahkan waktiro nih dipilih pendapat yang kili nih yang berpendapat haram. Dan ini lebih kuat walaupun umumnya sih yang namanya dalam fikih ya, menurut usul fikih kalau suatu kalam disegatin dengan segat kil itu lemah, doib. Tapi ternyata di sini mah dipilih nih. Nah dasarnya apa? Ya berarti kuat di sini. Dasarnya li khobaris sohihi, karena ada hadis soheh. Jadi dengan adanya hadis soheh ini maka wajar tuh yang namanya nengok walaupun dengan wajah ya itu bisa haram hukumnya walaupun nggak batal istilahnya. Ini hadisnya nih soheh ya. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau hadis soheh mah udah pasti diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim ya gitu aja. Nah, bagaimana Nabi bersabda? La yazalu, tidak henti-hentinya Allah Ta'ala mukbilan itu menghadap alal abdi atas hamba fi musallahu di tempat salatnya hamba. Bi rahmatihi, yakni dengan rahmatnya Allah, waridohu dan keridhaan Allah, malam yaltapit selagi si hamba itu enggak tungak tengok lah. Ba'idal tapata, maka kalau dia itu sudah tungak tengok walaupun hanya wajah arodo, maka Allah berpaling anhu darinya. Tuh ya. Jadi ini hadis sahih penguat atau dalil daripada pendapat yang mengharamkan nengok baik ke kiri maupun ke kanan di dalam sholat walaupun dengan wajah. Itu tadi ya. La yazalu, Rasulullah bersabda, la yazalu ta'ala mukbilan alal amni bi musallahu ay bi rahmati waridahu malam yaltapit baidal tapat arud anhu. Jadi Allah ini enggak henti-hentinya, selalu menghadap kepada hamba di dalam sholatnya. Maksudnya menghadap di sini bagaimana? Tuh, jadi Allah terus-terusan ya memberikan rahmat bahkan ridho tuh kepada hambanya yang lagi sholat. Mudah-mudahan kita ya. Catatannya kalau dia nggak tunggak tengok. Ya benar-benar fokus sebagaimana arahan agama kudunya ngelihat tempat sujud ya. Gitu. Ya kecuali kalau lebah nunjuk tuh baru ngeliatin telunjuk ya. Selain itu mah semua tempat sujud. Gitu. Nah, bagaimana kalau dia berpaling? Nah, otomatis atau Allah juga berpaling. Artinya
Itu orang yang sholat atau nggak dapat rahmat Allah, nggak dapat keridhaan Allah. Sehingga wajar kalau umpamanya nggak ada pahalanya gitu ya. Makanya walaupun kesunah, walaupun makruh juga ini harus diperhatikan untuk dihindarkan lah begitu ya. Jadi jangan yang penting sah gitu, jangan. Gitu. Nah, bagaimana tadi kata JG makruh ketika sholat tungak tengok ke kiri maupun ke kanan dengan wajah kalau nggak ada hajat. Bagaimana kalau ada hajat? Pala yukrohu, maka nggak dimakruhkan nengok li hajatin karena ada hajat. Ya, seperti tadi tuh Rasulullah ya yang lagi sholat itu tungak tengok karena ngawasin kudanya gitu di lembah. Nah, kamala yukrohu sebagaimana nggak makruh lagi. Ya, mujarradul lamhil ini hanya sekedar ngelirik. Enggak makruh tuh. Lagi sholat. Ya, nengok mah enggak. Nengok mah enggak, baik ke kiri maupun ke kanan ya. Ya wajahnya gitu biasa, tapi mata. Lirik kanan, lirik kiri. Apa tuh bahasanya? Nah itu juga sama, nggak makruh nggak? Ya, tapi jangan dibiasain. Iya, ntar takutnya doang. Kalau dibiasain mah ya, alhamdulillah. Ya ntar. Gitu ya. Nah terus wa nazarun nahwis samai, dan melihat semacam langit, mimma yulhi, yakni dari sesuatu yang melalaikan, kasaubin seperti pakaian lahu yang ada padanya alamun, ya macam-macam ciri ya atau gambar lah. Jadi makruh lagi nih di dalam sholat itu melihat tadi maka kiri ke kanan ya, ini mau bukan ke atas atau ke bawah tuh. Iya, karena rumahnya belum ada plafonnya. Baru mikirin aja tuh atas ya. Ataupun yang ke bawah mah kadang-kadang tuh dia bukan ngeliatin pas sujud, anggaran ngeliatin kain orang lagi macam-macam aja ya. Kain apa itu bagus amat, mereknya apa tuh ya. Itu makanya kalau pakai sarung ya itu apa mereknya jangan taruh di bawah ya, balik di atas. Nah katanya kayak sekarang atas bawah, kalau yang jahitan mah mending bisa dibuka ya. Ini kadang-kadang udah jadi apa namanya sablonan. Boh, mana di atas di bawah lagi. Wah itu rada apa tuh gitu ya. Ditaruh di depan atau nggak ada kembangnya, gitu ya. Justru emang itu kembang apa perisiannya. Itu makanya ya kalau kain-kain BAS bukan rata-rata pasti itu atas bawah ada udah sablonan ya. Serba salah itu. Dipindahin ke depan, kurang variasi. Gitu, karena memang kembang ada di belakang itu. Nah, jadi itu ya. Makruh tuh. Nah, maksud gimana? Pokoknya mah mimma yulhi ya. Dia memandang, ini penjelasan daripada semacam langit. Jadi bukan langit aja. Pokoknya mah apa aja yang mantap melalaikan walaupun bukan langit. Maksud langit-langit itu atap gitu tuh, di atasan ya. Ya mungkin kalau sholatnya di lapangan mau ke langit gitu ya. Atau masih sholat di lapangan sekarang mah walaupun boleh-boleh aja nggak ada aja kayaknya ya. Ya kecuali mungkin. Iya begitu tuh. Nah pokoknya di sini setiap yang melalaikan aja. Ya seperti pakaian yang memang itu warna-warni. Ya. Nanti sholatnya baiknya mah udah polos aja udah. Iya kan apalagi seperti umpamanya pakai ininya ada bacaannya macam kaos partai segala apalah. Walaupun di dalam itu kalau mau bajunya putih mah tetap itu tembus ya. Iya kaos partai. Akhirnya mau orang bikinnya macam-macam.
Mending kalau dia sainin, wah katanya ini mah satu pilihan ya. Kalau musuh itu, jadah. Ini mah bukan sepilihan ya gitu. Jadi ngotorin hati itu ya. Ya makruh itu. Nah apa sebabnya? Ya memandang ke langit juga nggak boleh tuh. Karena makruh. Ya pokoknya mah bukan langit aja. Ya segala sesuatu yang melalaikan semacam kain yang warna-warni khobaril Bukhari. Karena ada hadis Imam Bukhari, maksudnya diriwayatkan Imam Bukhari, ini mau udah pasti sohenya, walaupun nggak dibilangin sohe. Kalau udah diriwayatkan Imam Bukhari udah pasti sohe, gitu aja. Nah bagaimana Rasulullah SAW bersabda? Jadi Imam Bukhari merawi, jadi itu ntar Imam Bukhari dari gurunya, terus nyampe ke tabiin, terus nyampe ke tabiin, terus nyampe sahabat. Nah sahabat itu langsung dari Rasulullah gitu. Itu sanad namanya, itu berantai. Nah bagaimana Rasulullah SAW bersabda, mabalu aqwamin. Nah bagaimana nih keadaan kaum-kaum yarpauna yang mengangkat mereka absaruhum, penglihatannya ila samai, pada langit, bisolatihi, di dalam sholatnya. Jadi Rasulullah juga heran. Itu si orang lagi sholat juga uyuan aja itu ya, masih ngeliatin ke atas, ke langit ataupun ke atap rumah gitu. Ngapain itu ya? Kalau ngomong kampungnya begitu, heran. Lagi sholat juga kudu aja itu, begitu. Nah makanya pas sadar tuh, keras kauluhu ya, sabda Rasulullah SAW pizzalika dalam hal ini nih, khususnya tentang melihat ke semacam langit ataupun yang kemana aja yang melalaikan ya. Nah karena saking kerasnya, jadi itu sebenarnya tadi kalau kata bahasa ini mana adanya rada ini. Kalau kata ngomongnya heran, lagi sholat juga kudu aja gitu ya. Gitu ininya mah. Nah akhirnya hatta kola nih, sehingga Rasulullah itu menyambungkan sabdanya. Bagaimana? Layan tahina ya. Maka yakin kudu berhenti ya. Mereka tuh anjalika daripada melihat semacam langit atau yang melalaikan, alatuh topana, ataupun disambar absaruhum, mata atau penglihatan mereka. Jadi itu kesimpulannya mah, kalau mau tahu mah nih, orang yang sholat itu suka lurak lirik ke atas, tengok ke atas ya, itu tuh ya kira-kira dikasih dua pilihan, mau berhenti artinya nggak mau begitu lagi, ataupun mau disambar nih ininya nih matanya. Iya, ya tentunya kan kita nggak mau disambar mah ya, dia berhenti tidak, makanya jangan istilahnya lah nggak batal ini, jangan tuh ya gitu. Nah wamin sama, nah dari keterangan-keterangan ini ya, khususnya tentang makruhnya nengok lagi sholat, nengok kiri kanan walaupun dengan wajah ataupun ngelihat ke atas, kurihat maka dimakruhkan. Aidon juga ya, sholat nih kurihat maka dimakruhkan aidon juga, pimukototin pada semacam pakaian yang bergaris-garis, au ilahi, ataupun memang dia melihat kepada pakaian yang baris-baris, au alaihi, ataupun dia ada di atasnya. Jadi ini dari keterangan-keterangan itu makruh sholat nengok kiri kanan dengan wajah, makruh sholat ngelihat ke atas ataupun yang melalaikan lainnya ya, maka dimakruhkan tuh kalau sholat pakai pakaian yang garis-garis. Itu budenya maaf, iya ya,
Makruh itu ya rupanya mah. Yang polos sebenarnya kalau hitam gitu ya. Merah merah. Iya, apalagi mau Agustus begini mah udah ya, atasnya merah, bawahnya putih gitu ya. Merah putih sekalian. Jadi nggak salah beli bendera, asal suruh ngibarin bendera udah jadi naik. Agustusan jadi udah ya. Iya. Nah, itu jadi tes satu. Au ilahi ataupun enggak dia pakai mah, tapi ngeliatin sama aja tuh. Gitu ya. Itu. Ataupun ngeliatin mah kagak. Tapi dia memang ya ada di atas dia. Jadi kelihatan. Itunya ada di atas tadi. Ya, sama aja. Kenapa sebabnya? Semua itu makruh hukumnya ya. Li'annahu karena sesungguhnya tuh khususnya sholat pakai pakaian yang bergaris-garis ataupun ngeliatin punya orang itu yukhilu bisa merusak bil khusui kehusuan sholat. Ya jelas lah ya, kalau udah begitu mah dia kacau jadinya. Nah sebenarnya mah seperti sejadah juga tuh gak usah pakai yang ada gambar masjidnya, yang polos saja. Yo kalau yang ada masjidnya mah kadang-kadang dia ngebayangin apalagi udah ke Mekah. Kayak di Masjidil Haram, pret gitu. Ya udah. Nah itu ya. Nah ini walaupun memang dalam mazhab Syafi'i yang namanya khusus itu sunnah. Ya tapi tadi kembali ketika enggak diusahain jadi makruh, enggak dapat pahala lagi aja. Bahkan kalau menurut Imam Ghazali nih ya, khusus bukannya sunnah. Tapi jadi syarat. Kalau udah bicara syarat yang namanya khusus di dalam sholat, atau syarat loh kan kalau dikerjain atau ada aja sah, kalau enggak sah. Atau kita banyakannya jong udah sholat ya. Aduh. Iya, diusahain juga tetep aja ya. Ya pokoknya di sholat pengen khusyuk wahnya mah itu hati kemana tahu ya. Iya. Nah, itu ya. Iya, bahkan kalau di dalam syarah hikam itu ya, di hikam ya, itu sholat yang diterima yang khususnya. Jadi kalau umpamanya 2 rakaat, umpamanya 4 rakaat sholat ya, yang khususnya serokaat tuh masih mending itu mah. Masih ada serokaat juga. Kalau imam menurut Ghazali mah, waduh, udah semua, berarti udah kosong aja gitu ya. Nah memang bagaimana nih caranya supaya khusyuk? Nah diantaranya ini tadi ya, itu jadi usahakan nih pakaian sholat polos ya, dan seandainya ada orang sekitarnya itu pakai pakaian yang garisnya jangan diliatin lah, lagian lagi sholat itu ngeliatin orang lagi gitu ya. Iya, merem juga kalau memang tujuannya buat menghindari itu nggak apa-apa sih. Ya terus ya supaya khusyuk pikirin tuh setiap bacaan sholat, walaupun nggak wajib ya, usahain ya seperti bacaan Fatihah dipikirin. Jadi supaya kerja semua. Ya. Kan kalau kerja semua mah otak mencerna ya, hati ngartiin, mulut baca. Jadi hati nggak kemana-mana. Tapi kalau kita mah kan cuma baca aja. Fatihah baca. Udah, yang penting mah hafal. Nggak dipikirin artinya. Iya. Otak kosong ngeblank. Hati kosong. Tuh kabur. Kalau udah kabur mah udah nggak usah. Mending segitu. Maka kadang-kadang mah suka tiba-tiba aja. Berapa rakaat nih ya? Ya. Itu kalau nggak ada ilmunya mah udah nggak salah aja ya. Tuh. Ini segini yang ngaji ya. Bagaimana nggak ngaji ya? Iya. Iya. Tapi kalau ngaji mah insya Allah sih ya. Kita masih dimaklum gitu. Sebab kapan-kapan ada harapan tahu dan seandainya lupa diingetin sama guru ya. Itu yang heran juga yang nggak ngaji itu bagaimana ceritanya. Sedangkan jelas yang namanya ibadah mah kudu didasari dengan ilmu. Kalau nggak didasari dengan ilmu ditolak. Maksud kan di kitab Zubat itu ya,
Kullu man bighairi ilmin ya'malu amalu mardudatun la tuqbalu. Setiap orang yang beramal tanpa dasar dengan ilmu, modalnya rajin aja. Bahkan kata dia bahasanya yang penting ikhlas. Dari mana ikhlasnya? Maka itu amal-amalnya ya mardudatun ditolak. Yani enggak diterima, sayang. Coba kan yang begitu mah bukan lagi enggak dapat pahala, enggak diterima, enggak sah. Iya, enggak ada ilmu mah. Kalau nggak sama berarti kewajiban juga belum gugur. Walaupun dia ngerjain perasaan mah ya, johirnya, tapi tetap hakikat itu belum sholat. Tuh, mungkin cukup deh. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab.